dan keterampilan. Pada episode kali ini kita akan bercerita tentang keterampilan babysitter yang fokus pembahasannya adalah perawatan sehari-hari pada bayi. Sudah ada narasumber kita, Ibu Umi, yang akan bercerita secara detail kepada kita semua di Info Kursus. Ibu Umi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, Ibu Umi, merawat atau perawatan bayi sehari-hari, Ya, ini kan berarti harus diketahui oleh semua babysitter ya. betul. Nah, dalam perawatan sehari-hari ini apa yang harus sangat diperhatikan oleh babysitter, Bu? Kebersihan dari badan bayi itu sendiri terutama, lingkungannya dan pakaiannya yang ada kaitannya dengan segala kebutuhan bayi, itu babysitter yang harus tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya. Yang akan kita bahas ini perawatan sehari-hari pada bayi usia 0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan. Wah, itu bayi masih kecil sekali ya. Masih kecil, masih sensitif, masih sangat sungguh-sungguh untuk dijaga kebersihan demi kesehatannya. Nah, berarti yang kita akan bahas nanti adalah perawatan kebersihan badannya, kemudian organ-organ tubuh yang tersembunyi seperti mungkin telinga dan lain-lain ya, Bu ya. Betul. Berarti masih ada tali pusar ya, Bu ya? Nah, untuk perawatan bayi 0 sampai 3 bulan, kami di sini untuk perawatannya yang tali pusat sudah lepas. Tapi sebelum bayi umur 1 bulan, pastinya tali pusat itu belum sepenuhnya kering. Maka harus benar-benar dijaga kebersihannya untuk kesehatannya, jangan sampai terjadi infeksi. Infeksi, yang menyebabkan infeksi biasanya apa ini, Bu? Kurang terjaganya kebersihannya. Bisa juga pada saat bayi buang air kecil, air pipis itu bisa mengena tali pusatnya. Kalau tidak segera dibersihkan bisa menyebabkan infeksi. 0 sampai 3 bulan, berarti ini bayi masih menggunakan yang kita sering sebut gurita ya, Bu ya? Untuk gurita pastinya babysitter wajib kenal gurita dan harus bisa bagaimana cara memakaikannya. Adapun bentuk dari gurita itu ada 2, ada yang tali dan ada yang berkat. Yang lebih praktis ya, Bu ya? Betul. Intinya babysitter harus kedua-duanya tahu dan bagaimana cara memakaikannya. Untuk perawatan bayi dari 0 sampai 3 bulan, ini yang harus diperhatikan adalah perawatan tubuh bayi dan bagian-bagian bayi, termasuk perawatan mata, hidung, telinga, mulut, tali pusat, dan alat kelamin atau genitalia. Kuku juga berarti ya, Bu? Dan termasuk untuk perawatan kuku. Hal yang paling membedakan dalam segi perawatan bayi 0 sampai 3 bulan sampai di atas 3 bulan ini apa sih, Bu? Untuk perawatan bayi dari 0 sampai 3 bulan ini adalah usia-usia yang masih rawan sekali, yang memang harus dijaga, yang mana dulunya dalam kandungan ibu itu masih hangat. 3 bulan pertama itu adalah dunia yang sangat baru, yang harus menyesuaikan dan yang harus tanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, kesehatan ada lingkungan, termasuk ibu atau babysitternya. Saya penasaran dengan perawatan pada mata bayi ini. Ini kan sensitif sekali ya, Bu Umi. Mohon dijelaskan untuk perawatan mata ini seperti apa? Sesuai dengan yang dianjurkan, untuk perawatan mata itu dilakukan pagi dan sore sebelum mandi, atau setiap saat bila mana mata kotor. Yang harus disiapkan kapas steril dan air hangat matang, dengan cara kapas steril dibasahi dengan air hangat matang, diperas, dioleskan dari ujung mata ke pangkal hidung. Kapas cukup 1 kali dipakai. Bila mana 1 kali belum bersih, ambil kapas yang steril, basahi dengan air hangat matang, oleskan kembali sampai benar-benar bersih. Untuk pembersihan hidung dianjurkan menggunakan cotton bud. Cotton bud. Iya. Telinga pun seperti itu. Telinga menggunakan cotton bud, dan bila mana ada kotoran yang kering dan melekat, dianjurkan menggunakan baby oil untuk membantu memudahkan dalam membersihkan sehingga tidak terasa sakit ataupun iritasi. Lipatan-lipatan pada tubuh bayi. Maka pada saat memandikan bayi tidak langsung bayi itu dimandikan di bak mandi. Maka baby towel ini manfaatnya atau meja baby ini manfaatnya untuk mengawali memandikan bayi. Jadi bayi
semuanya sudah siap, posisi bayi sudah tidak berpakaian, diawali kita basahin dari muka ke sampai ke bawah, terus kita sampo, kita sabun. Tapi sebelum memandikan bayi harus sudah kita lakukan perawatan bagian-bagian dari tubuh bayi, termasuk dari telinga sampai alat kelamin. Oke, baik Ibu Umi, kita akan lanjutkan pembahasan yang lebih lengkap lagi setelah yang satu ini. Pemirsa Info Kursus, Anda jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini Ibu Umi akan menjelaskan alat serta bahan yang harus dipersiapkan dalam melakukan perawatan sehari-hari pada bayi. Tetap di Info Kursus. Masih bersama Info Kursus yang membahas tentang keterampilan babysitter, dan fokus kita adalah perawatan sehari-hari pada bayi. Narasumber kita Ibu Umi akan menjelaskan alat serta bahan yang diperlukan. Nah, Ibu Umi, alatnya apa saja nih? Baik, untuk alat perawatan bayi sehari-hari sudah ada di depan kita. Ini baby towel, meja bayi ya, atau meja baby. Kemudian ada box bayi, kemudian pakaian bayi. Pakaian bayi lengkap ada macam-macam. Ada kain bedong. Kain bedong. Kain bedong ada 3 macam. Ada yang bentuknya segi panjang. Persegi panjang, persegi tidak sama panjang. sisi ya? Ya, betul. Kemudian ada yang berbentuk segi 4. Sama sisi. Sama sisi. Ini juga bisa untuk membedong bayi. Untuk bedong bayi juga. Kemudian ada kain bedong. Kain bedong itu ada yang bentuk persegi dan ada juga yang sudah siap untuk dipakai. Ini biasanya dipakaikan pada saat bayi pulang dari rumah sakit. Untuk gurita bayi, ada yang bentuk tali, ada yang bentuk perekat. Ini lebih praktis ya Bu ya? Lebih praktis. Kemudian ada baju bayi. Baju bayi ada yang berlengan pendek berkancing depan. Kemudian berlengan panjang berkancing depan. Kemudian ada yang tanpa kancing. Kemudian ada sarung tangan dan sarung kaki. Ini dipakaikan setelah selesai mandi untuk merangsang terasa hangat. Kemudian untuk bagian dari alat perlengkapan bayi sehari-hari adalah ada waslap dan handuk yang halus dan lembut. Jadi untuk bahan-bahan dari pakaian bayi ini terbuat dari bahan yang lembut, mudah menyerap keringat, tidak panas dan mudah untuk dibersihkan. Ada 2 tali. Ini terutama dipakaikan dari bayi 0 bulan. Kemudian topi bayi. Ini bagian dari pakaian pelengkap bayi. Kemudian ada bengkok, dipergunakan untuk meletakkan kuku bayi. Saya ingin tahu gunting kuku untuk bayi 0 sampai 3 bulan ini seperti apa ya Bu Umi? Iya, silakan. Gunting bayi itu ada 1 set, ada 3. Jadi ada gunting kukunya, ada alat sendiri untuk motong kuku bayi, dan juga ada kikirnya. Ini semua sesuaikan dengan kebutuhan. Oh, baik. Kemudian ada mangkok stainless. Mangkok stainless. Iya, ini dipergunakan untuk menyimpan air hangat matang untuk persediaan perawatan bayi sehari-hari. Kemudian peralatan-peralatan lain, sisir. Sisir, ya. Sisir untuk bayi pastinya lembut, ya, karena untuk bagian dari kepala bayi itu masih sangat sensitif. Ketika disisir supaya tidak terjadi iritasi ataupun terasa sakit. Kemudian selalu kita siapkan tempat air matang. Oh, ini air matang yang sudah disediakan untuk setiap saat bila mana membutuhkan. Baik pemirsa, adapun bahan-bahan yang kita gunakan diantaranya baby oil. Baby oil. Iya, ini dipergunakan untuk
membantu bila mana kita membersihkan bagian-bagian bayi yang agak lekat, akan miring, ini akan membantu memudahkan sehingga tidak terjadi lecet atau iritasi. Selanjutnya minyak telon, ini selalu dipergunakan terutama setelah selesai mandi atau setiap saat bila mana bayi kedinginan, ini untuk merangsang badannya terasa hangat. Kemudian ada krim baby cream. Ya, baby cream. Ini dipergunakan untuk bagian-bagian tubuh bayi yang sensitif akan terjadi iritasi atau lecet. Kemudian hair lotion, ya, minyak rambut yang selalu dipakaikan terutama setelah selesai mandi atau setiap saat untuk rambut selalu dalam keadaan seger dan untuk merangsang pertumbuhan rambut. Kemudian sampo bayi, ya, selalu dipakaikan pada saat memandikan bayi keramas, sabun baby untuk yang cair dan bahkan sekarang sudah, ya. Kemudian kapas ada dua macam, kapas yang kecil dan kapas yang besar. Kapas yang kecil ini biasanya untuk membersihkan mata dan kapas yang besar ini untuk membersihkan ketika bayi selesai pup. Kemudian cotton bud yang selalu disiapkan, ini ukuran kecil yang dipergunakan untuk baby. Kemudian ada tisu basah, tisu basah ini dipergunakan bisa juga bayi setelah selesai pup. Terima kasih Ibu Umi. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini Ibu Umi akan menjelaskan tahap demi tahap perawatan bayi sehari-hari. Tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa yang pada episode kali ini membahas tentang perawatan sehari-hari pada bayi. Dan sudah ada seorang bayi di sini dan kita akan langsung saja mempraktekkan bagaimana perawatan sehari-hari pada bayi. Ibu Umi, baik. Jadi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk melakukan perawatan sehari-hari pada bayi ini? Baik, pastinya untuk perawatan sehari-hari kita harus menyiapkan peralatan dan perawatannya. Untuk peralatan dan bahannya pastinya kita harus, babysitter wajib untuk tahu macam-macamnya serta cara penggunaannya. Jadi babysitter benar-benar mempunyai kemampuan dalam hal perawatan bayi sehari-hari dengan harapan bertanggung jawab atas kebersihan demi kesehatan dan berkesinambungan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sebelum memulai mengenakan pakaian bayi, jadi pakaian bayi itu harus tersusun secara rapi. Jadi harus sudah di-set ya? Iya, tersusun secara rapi. Pertama, ambil kain bedong, lipat bentuk segitiga. Segitiganya ini nggak sama sisi ya Bu ya? Atasnya dibentuk segitiga aja gitu ya? Betul. Ya, sudah lurus rapi. Setelah kain bedong, kemudian popok bayi ditata di atasnya dengan posisi dua tali terlihat. Kemudian baju bayi ada bermacam-macam. Ada yang lengan panjang tali depan,
lengan pendek tali depan, dan ada juga yang tanpa kancing. Ditata di atas popok, lurus di bagian atas. Setelah baju rapi, kemudian gurita. Baik, kemudian siapkan sarung tangan, sarung kaki, topi, pakaian bayi sudah siap untuk dipakaikan. Setelah pakaian bayi dilepas, bayi dibaringkan di atas baby towel atau meja bayi. Nah, ini sudah kita lepaskan bajunya, apa yang harus kita berikan, Ibu? Iya, sebelum mengenakan pakaian, diberikan minyak telon. Minyak telon, ya? Iya, untuk merangsang badannya terasa hangat, terutama di dada, di perut bagian bawah, dan di punggung. Oh, kita berikan minyak telon ya? Iya. Setelah minyak Baik. telon, kita aplikasikan apa ini, Bu? Pakai krim baby. Baby cream. Iya. Ini dipakaikan di lipatan-lipatan ya? Ya, tujuannya bila mana bagian kulitnya yang sensitif, ini tidak terjadi iritasi. Setelah baby cream, Baby cream sudah, kenakan pakaiannya. bedak Pasang tidak ya, Bu kulitnya. ya? Bedak tidak. Ini kita pasangkan apa ini, Bu? Ditalikan talinya, tapi tidak boleh terlalu kencang, karena pastinya bila terlalu kencang akan neken lambung, nanti akan pengaruh terhadap pernapasan, ataupun seandainya nanti minum susu, ini akan bisa kumuh atau muntah. Jadi gurita ini harus dipasang tidak terlalu ketat ya? Betul. Dan ditalikannya tidak di tengah ya, Bu ya? Iya. Tapi Di bagian samping. di bagian samping. Ya, untuk pemakaian gurita sudah, tali sudah dalam keadaan rapi, kemudian kenakan bajunya. Pelan-pelan memasukkan tangan ke lubang lengannya, karena postur bayi masih dalam keadaan Tulang-tulangnya masih belum kuat ya, mudah terkilir ya, Bu ya? betul. Penggunaan baju sudah, kemudian pakaikan popok bayi, talikan, menalikan pun juga tidak boleh terlalu kencang. Nah, untuk pemakaian sarung tangan dan sarung kaki, terutama sarung tangan, bila kuku bayi itu masih panjang, menghindari supaya tidak nyakar muka. Untuk sarung tangan dan sarung kaki, ini biasanya digunakan setelah mandi atau dalam keadaan udara yang dingin, sehingga untuk merangsang terasa hangat. Kemudian bayi dibedong, luruskan tangan bayi di samping kiri, tidak terlalu kencang, beri kesempatan bayi untuk bisa bergerak. Kemudian tangan kanan luruskan di samping, pegang ujung bedong, talipkan di bawah badan bayi, rapikan ujung bedong di bagian bawah, tidak terlalu kencang ngikatnya, karena ini pastinya akan pengaruh terhadap motorik bayi. Memakaikan kain bedong sudah, kemudian pakaikan hair lotion untuk merangsang pertumbuhan rambut. Ya.
Dan pada cuaca dingin pun pakaikan topi bayi. Untuk bajunya pakaikan baby collar. Setelah pemakaian pakaian sudah rapi, bayi pindahkan ke box baby. Hati-hati. Dan jangan lupa bila mana ada pagar dalam box baby itu untuk selalu dikunci, untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan bayi. Nah, itulah Nanda dan pemirsa, langkah-langkah perawatan bayi sehari-hari. Benar-benar harus penuh kehati-hatian dan harus perlahan ya Bu ya. Betul. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, narasumber kita Ibu Umi akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi seputar perawatan bayi sehari-hari. Tetap di Info Kursus. Terima kasih Anda masih bersama Info Kursus yang pada episode kali ini membahas tentang perawatan sehari-hari pada bayi. Ibu Umi, narasumber kita, akan menjelaskan lebih detail lagi tentang materi episode kali ini. Ibu Umi, jadi memang perawatan bayi 0-3 bulan itu perlu kehati-hatian ekstra ya? Betul. Harus ekstra telaten? Betul. Karena memang usianya masih usia rentan dengan karena pastinya 0-3 bulan itu masih termasuk dunia baru bagi baby, yang mana yang harus tanggung jawab untuk selalu merawat dan menjaganya, untuk selalu terjaganya kesehatannya adalah babysitter, karena babysitter adalah orang yang diberi kepercayaan untuk selalu menjaga, merawat kebersihan dan kesehatan, juga bertanggung jawab untuk selalu menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Pastinya kesehatan akan sangat pengaruh terhadap perkembangan bayi. Tadi sudah kita bahas peralatan-peralatannya, bahan-bahannya juga. Iya. Dalam membersihkan bayi ini betul-betul harus ekstra teliti ya. Betul. Terutama tadi untuk membersihkan mata. Iya. Semua, jadi bagian dari tubuh bayi itu harus selalu setiap hari dibersihkan. Karena kebersihan itu pastinya pangkal dari kesehatannya. Tapi dengan tuntutan, babysitter harus bisa bagaimana cara merawat bayi sehari-hari. Pastinya harus tahu apa saja peralatan yang harus disiapkan, bagaimana cara penggunaan, dan bagaimana cara perawatannya. Dan juga harus benar-benar teliti, baik dari peralatan-peralatan kecil seperti tadi kapas ya, cotton bud juga harus yang kecil ukurannya. Betul. Ya. Maka babysitter harus selalu ada komunikasi dengan pengguna jasa yang ada kaitannya dengan tanggung jawab kerjanya, karena segala macam peralatan untuk kebersihan dan kesehatan anak, babysitter harus tanggung jawab, dan bila mana ada kekurangan apapun harus segera lapor ke pengguna jasa. Dalam hal perawatan, terutama pemotongan kuku, harus benar-benar diperhatikan, terutama lampu harus dalam keadaan benar-benar terang, dan pada saat dilakukan, pada saat kuku tidak dalam keadaan lunak, maka kita siapkan kapas dibasahi air hangat matang, oleskan di ujung jari atau ujung kuku, dan itu pun juga akan membantu membersihkan bila mana ada kotoran yang ada di ujung-ujung kuku. Selain itu, yang harus diperhatikan untuk perawatan bayi sehari-hari itu adalah untuk perawatan kelamin juga, atau cara membersihkan ketika bayi BAB dan BAK. Selain tadi yang sudah saya sebutkan, yang harus diperhatikan untuk perawatan bayi sehari-hari adalah perawatan
genitalia atau perawatan ketika bayi selesai buang air besar dan selesai buang air kecil. Matanya kelihatan merah atau mungkin tali pusatnya udah biasa kemarin sudah kering kok sekarang berair, atau mungkin bayi itu sedikit rewel, pastinya harus segera melaporkan ke pengguna jasa. Nah, Ibu Umi, sepertinya ada sedikit tips yang harus disampaikan kepada para pemirsa info kursus seputar perawatan sehari-hari pada bayi. Baik Nanda dan pemirsa, dalam hal perawatan bayi sehari-hari, karena usia 0 sampai 3 bulan itu masih usia rentan, maka ketelitian dalam hal perawatan bayi sehari-hari termasuk untuk bahan-bahannya, contohnya kosmetik bayi, kita harus jeli dan teliti memeriksanya, jangan sampai sudah expire, dalam arti sudah habis kita harus masanya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya ya. Betul, dan itu pun juga harus segera melaporkan ke pengguna jasa. Kemudian untuk penggunaan pakaian bayi, pastinya usia 0 sampai 3 bulan tuh struktur tubuhnya akan masih lemah, ya, masih pastinya rawan. Harus sungguh hati-hati untuk menghindari jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin ada bagian tubuhnya terkilir. Untuk perawatan bayi sehari-hari yang harus ditekankan diawali dari kebersihan dari babysitter itu sendiri, dan juga bahwa babysitter tidak boleh berkuku panjang dan selalu pendek setiap saat. Kemudian mengawali suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan tanggung jawab kerjanya untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan bayi, harus cuci tangan pakai sabun hingga bersih. Itu baik di awal maupun di akhir pekerjaan ya. Betul, Mbak Nanda. Terima kasih Ibu Umi atas penjelasan yang detail sekali tentang perawatan sehari-hari pada bayi. Baik, sama-sama. Pemirsa, demikianlah episode info kursus episode kali ini tentang perawatan sehari-hari pada bayi. Dan jika Anda tertarik untuk mempelajari keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau Dinas Pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Info Kursus yang akan datang. Salam Info Kursus.